Tunas TV, tuntunan nasihat anak dan orang tua. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sampai pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita, izinkan kita untuk bisa hadir di majalisul zikir, majalisul ilm yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikatnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore yang mulia ini, menggapai surga yang tertinggi dengan berbakti kepada para suami. Tema ini tidak lepas dari haqquz zawj ala zawjatiha, hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji wada, haji perpisahan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, walakum alaihinna, kewajiban para istri yang wajib ditunaikan untuk para suaminya alla yuti'na furushakum ahadun takrahuna. Wahai para istri, jangan kalian biarkan di rumah-rumah suami kalian seorang pun untuk menginjak dan mendatangi rumah kalian dari orang-orang yang tidak disukai oleh suami-suami kalian. Maka hak suami sangat besar yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Maka ketika wasiat pernikahan yang pantas diingatkan bagi calon suami, calon istri, atau yang pantas diingat untuk para suami dan para istri, istri jangan meminta hak, suami juga jangan meminta hak, tetapi masing-masing tahu kewajiban. Istri tahu kewajibannya sebagai istri, suami tahu kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian masalah selesai. Karena apa kewajiban sang istri, itulah hak suaminya, dan apa kewajiban suami, itulah hak istrinya. Maka mari kita dengarkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita akan diganjar dengan surga, al-jannah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sari'u, berlomba, segera. Sabiqu, berlomba. Kemana kita berlomba? Sabiqu ila jannah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segera menuju ampunan Allah, berlomba menuju ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana arduha, lebarnya saja, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Lebarnya saja. Maka sampai dikatakan oleh para ulama kita, alangkah ruginya seseorang yang surga lebarnya selebar langit dan bumi, sementara kita tidak punya bagian di dalamnya. Lebarnya saja ini, lebarnya surga selebar langit dan bumi, seluas langit dan bumi, tetapi kita tidak punya nasib, tidak ada tempat di dalamnya. Bukankah kita ini tidak rugi? Sangat-sangat rugi. Baik, hadis pertama dari Husain ibn Muhsin atau ibn Muhsan. Dia berkata, haddatsani ammati, bibi dari bapakku menceritakan kepadaku. Dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah, dalam beberapa keperluanku. Faqala hadhi adzatu ba'lin, wahai sang wanita, apakah kamu bersuami? Qalat na'am. Wanita ini mengatakan, iya ya Rasulullah, aku punya suami. Qala kaifa anti lahu? Hei perempuan, wahai wanita, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat ma'alu, ya Rasulullah, aku tidak pernah lambat melayaninya. Ya Rasulullah, aku tidak pernah kurang untuk melayaninya. Illa ma'ajaztu anhu, kecuali yang tidak bisa aku layani itu tidak terlaksana. Servis terbaik ya Rasulullah, kata beliau. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fanzuri aina anti minhu, lihatlah kamu ini di mana posisimu dari suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Wahai para muslimah, suami-suami kalian, dia adalah surga dan nerakanya wanita. Nanti akan kita bawakan mana lebih utama seorang istri berbakti kepada suaminya atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena mengingat ini haknya. Jadi suami adalah surga dan nerakanya si perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bagus, dan dibawakan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika apabila seorang wanita salat 5 waktu, menjaga yang 5 waktu al-faraid, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, tidak zina. Karena ingat ikhwan, Nabi SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nar al-fam wal faraj, yang terbanyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah apa? Mulut dan kemaluan. Paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maka sampai Nabi SAW mengatakan, man admana li ma baina lahyaihi wa baina farjaihi wa baina fakhidhaihi admantu lahul jannah. Barang siapa yang menjaga antara dua janggutnya, kumis dan janggut ini, dan menjaga antara dua pahanya,
aku akan jamin dia masuk surga. Jadi Nabi SAW katakan, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia jaga kemaluannya, tidak zina, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki dari pintu surga yang 8 itu. Ya kawan, surga disebut 8 pintu, neraka 7 pintu. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina misra'aihi, satu pintu surga antara 2 daun. Jadi surganya punya 2 daun pintu. Ya, kalau boleh kita contohkan seperti masjid kita ini ada 2 daun pintunya. Jadi tidak satu seperti ini. Ma baina misra'aihi, antara 2 daun pintu ini, antara Makkah dengan Hajar. Di Qatar ini Hajar ini. Atau antara Makkah dengan Busra atau Ailah yang ada di Syam. Diukur antara Makkah dengan Hajar sama ya panjangnya dengan Makkah dengan Busra atau Ailah ini. Itu berapa? Sekitar 1.200 sekian kilometer. Satu pintu nih para ikhwan, 1.200 sekian kilometer besarnya pintu surga. Nah, Nabi SAW persilahkan, Nabi Allah Azza wa Jalla persilahkan wanita yang sifatnya seperti tadi, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya, jaga kesuciannya, taati suaminya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang engkau kehendaki dan engkau sukai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini ada sejarah para ikhwan, para jamaah, para muslimah. Fatimah bint Amirul Mukminin Abdul Malik ibn Marwan. Fatimah bint Amirul Mukminin Abdul Malik ibn Marwan. Hiya bintul khalifah. Fatimah ini bapaknya khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Wa ukhtul khalifah al-arba'ah, dan saudaranya pun 4-4-nya khalifah. Anak khalifah, saudara khalifah. Siapa yang 4 khalifah ini saudaranya? Al-Walid ibn Abdul Malik, Sulaiman ibn Abdul Malik, Yazid ibn Abdul Malik, Hisham ibn Abdul Malik. Suaminya pun khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Jadi Fatimah bint Abdul Malik ibn Marwan ini istri dari siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, ini kemuliaan luar biasa nih para ikhwan. Anak khalifah, saudaranya khalifah, suaminya khalifah. Qalat lamma arada aminu baitul mal li ihdar jawahiriha allati kanat wahabatha li baitul mal. Di saat dia menikah, dia tidak menikah seperti anak-anak penguasa yang lainnya yang penuh dengan kemewahan, tetapi dia menikah dengan apa yang ada, yang mana dia punya perhiasan mutiara, permata. Di saat dia menikah itu dia hadiahkan atau dia hibahkan ke Baitul Mal, sehingga keluar dari istana menuju rumah suaminya tanpa membawa apa-apa.
Fatimah bint Abdul Malik ibn Marwan, bersaudara dengan Sulaiman, bersaudara dengan Yazid, Abdul Malik, Sulaiman, kemudian Hisham, kemudian Al-Walid. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, ya. Jadi tadi di saat menikah, seluruh perhiasan yang ada di badannya ini dihibahkan kepada Baitul Mal. Setelah wafat, maka penjaga Baitul Mal ini ingin mengembalikan perhiasan Fatimah. Apa kata Fatimah? Qalat, wahabtuha ta'atan li Amiril Mukminin. Aku hadiahkan perhiasanku seluruhnya di badanku ini ke Baitul Mal. Ini sebagai ketaatan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, suamiku. Thumma qalat, lalu beliau berkata, wa ma kuntu li'uti'ahu hayyan wa u'sihi mayyitan. Tidak mungkin aku mentaati suamiku ketika dia hidup dan durhaka kepadanya setelah dia meninggal. Ini wanita yang setia para jamaah. Ini wanita yang salihah. Saat hidup suaminya didukung untuk kebenaran, saat meninggal dunia pun tetap didukung suaminya untuk kebaikan dan kebenaran. Ini kisah yang sangat luar biasa, yang menjadi pelajaran bagi wanita-wanita sekarang, para muslimah di zaman ini, bagaimana kisah ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kepada waliul amr, kepada pemimpin saat pemimpinnya hidup maupun saat pemimpinnya telah tiada. Baik, faedah sedikit para muslimah dan para ikhwan, faedah sedikit sini. La yajuzul jam'u bainal kadhib wal ju'. Tidak boleh menggabungkan antara bohong dengan lapar. Ini kisah wanita ini asalnya nih. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha mau didukhul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 9 tahun. Karena Nabi nikahnya dengan Aisyah itu masih muda sekali, Aisyah antara 6 sampai 7 tahun. 9 tahun Nabi dukhul, menggauli Aisyah. Begitu berumur 9 tahun, Aisyah ini dipersiapkan, dirias. Di saat setelah dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada susu, air susu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam minum. Setelah Nabi minum, diberikan Aisyah. Setelah Aisyah minum, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nawilihinna. Hai Aisyah, kasih perempuan-perempuan ini untuk minum dari air susu ini. Faqulna la nashtahi. Para wanita yang ada di dekat Nabi alaihi salatu wasallam ini mengatakan, "Ya Rasulullah, la nashtahi." Oh, kami sudah kenyang. Kami sudah puas minum. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tajma'na ju'an wa kadhiba." Jangan kumpulkan antara lapar dengan bohong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Itu banyak kita kadang-kadang ikhwan diajak makan sama orang padahal kita belum makan. Oh, sudah saya makan katanya. Atau maaf ya afwan, ana sudah tadi di rumah katanya. Padahal belum. Ini jangankan kita, perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW seperti ini karena malu, ya. Atau mereka ini melihat wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ya tidak enak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, la tajma'na baina ju' wa la tajma'na ju'an wa kadziban, jangan mengumpulkan antara lapar dengan dusta atau bohong. Baik, itu sebagai faedah. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaan di sini diarahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-32 halaman 261 tentang seorang wanita yang sudah menikah dan sudah keluar dari tanggung jawab orang tuanya bersama suaminya. Mana lebih afdal istri ini berbakti kepada kedua orang tuanya atau mentaati suaminya? Mana lebih utama? Apakah sang istri berbakti kepada kedua orang tuanya atau taat kepada suaminya? Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya wanita yang taat kepada suaminya dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang 8. Dan istri yang taat kepada suaminya, maka ini adalah surga baginya. Taib, dijawab oleh Syekhul Islam rahimahullah setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, dikatakan al-mar'atu, wanita, idza tazawwajat, kalau sudah menikah, kana zawjuha amlaku biha min abawaiha, maka suaminya lebih menguasai dan memiliki sang perempuan ini daripada orang tuanya. Wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab, istri mentaati suami kalau posisi sudah seperti ini lebih wajib. Lebih wajib taat kepada suami. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, fas-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, hafizatun lil ghaib, dia menjaga diri ketika suami tidak ada. Dan disebutkan bahwasanya banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang istri sudah berada di tanggung jawab suaminya, seorang wanita sudah keluar dari orang tuanya, artinya sudah menikah, maka yang lebih utama untuk ditaati adalah suaminya, dan orang tuanya harus mengalah. Karena inilah dia hukum syariat kita, hukum agama kita. Baik, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami punya hak yang wajib ditunaikan oleh para istrinya. Maka hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya yang paling utama adalah at-ta'ah fi ghairi ma'siyah. Jadi hak laki-laki terbesar yang wajib ditunaikan oleh para istri adalah taat kepada suami dalam perkara yang tidak maksiat. Kenapa? Laki-laki punya qawamah, dia pemimpin. Laki-laki pemimpin, istri wajib taat, istri wajib nurut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, laki-laki, qawwamun, minal qawamah, dia menjadi pemimpin bagi para wanita. Maka sangat menyedihkan ketika laki-laki dipimpin oleh wanita. Yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipimpin oleh wanita. Enggak beruntung. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan,
ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki di atas sebagian wanita yang lainnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Laki-laki yang sempurna akalnya banyak. Wan nisa, adapun wanita beberapa orang saja yang lengkap akalnya para jamaah. Istrinya Firaun, Asia. Kemudian Maryam binti Imran, Asia binti Muzahim, kemudian Maryam binti Imran, kemudian Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, kemudian Fatimah. Hanya beberapa yang sempurna akalnya wanita itu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang kedua, apa? Bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki yang menginfaki istrinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Qala Sya'bi, Al-Imam Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi mengatakan, as-sadaqul ladzi a'taha, karena suami yang memberi mahar. Suami yang memberi mas kawin. Suami yang memberi mahar untuk istrinya. Ya. Fas-salihatu qanitat, maka wanita-wanita yang salihah qanitatun muti'atun li azwajihinna, mereka taat kepada suami-suami mereka. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, mereka menjaga diri ketika suami tidak ada, menjaga titipan suami anak-anaknya, menjaga titipan suami hartanya. Inilah adalah ciri-ciri wanita yang salihah. Oleh karena itu, saking besarnya hak suami, yaitu ditaati oleh istrinya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Qais ibn Sa'ad, "Lau kuntu amiran ahada." Andai kata boleh aku memerintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, sujud kepada selain Allah, la amartun nisa an yasjudna li azwajihinna, niscaya aku perintahkan para wanita untuk bersujud di hadapan suaminya. Maka enggak ada namanya sujud para jamaah kepada siapapun. Sungkeman kepada orang tua, sujud di kaki orang tua, ini enggak boleh, haram. Enggak boleh dalam syariat kita. Karena ingat, sujud ini adalah posisi yang paling merendahkan diri kepada Allah dan paling mulia dalam salat. Maka sujud ini tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita harus sujud di atas 7 tulang para ikhwan. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintah bersujud di atas apa? Sab'ati a'dhum, 7 tulang. Kening, dan Nabi berisyarat kepada apa? Hidung. 1. Kedua telapak tangan, 3. Kedua lutut, 5. Ujung-ujung jari kaki, 7. Dan Nabi SAW mengingatkan, seorang yang tidak menempelkan hidungnya di tanah waktu sujud, lau mata hadza mata ala ghairi millatil Islam. Andai kata si fulan meninggal dunia yang sujudnya hidungnya tidak kena, dia akan meninggalnya bukan di atas Islam. Maka sujud ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, hanya untuk Allah. Andai kata boleh, istri akan lebih berhak sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan apa? Lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haq, karena hak suami yang begitu besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala.
Dan ingat, wanita yang salihah ketika dipandang oleh suaminya senang. Ketika diperintah oleh suaminya, dia manut, nurut, dan tidak menyelisihi suaminya, baik pada keinginan pribadinya ataupun pada hartanya. Dia selalu mentaati suaminya. Ini adalah wanita yang salihah. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair?" Mana wanita yang terbaik ya Rasulullah? Qal allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang terbaik adalah ketika dipandang oleh suaminya senang. Maka wanita para muslimah, jangan keluar rumah yang bagus-bagus. Kalau dalam rumah seadanya jangan. Di dalam rumah inilah justru bagaimana memikat sang suami. Ya. Dalam rumah. Maka sampai Nabi SAW mengancam para wanita yang keluar rumah menggunakan parfum yang berangkat sholat. Ini berangkat sholat para hadirin. Berangkat sholat pakai parfum diancam. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin fahiya zaniyah. Wanita yang keluar rumah memakai minyak wangi melewati laki-laki, maka dia hukumnya berzina. Kenapa? Karena suami itu berhak atau berkewajiban untuk berhias itu di hadapan para suaminya. Di hadapan suaminya. Baik. Jadi wanita yang terbaik adalah, kata Nabi SAW, kalau dipandang oleh suaminya membahagiakan suami. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau suaminya nyuruh, taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Tidak menyelisihi suaminya pada hartanya maupun pada dirinya dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Apa kata suaminya? Turut. Asal innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan dalam kebaikan. Ya, kalau suaminya memerintahkan buka jilbab kalau keluar rumah, ada haram. Kalau suaminya memerintahkan istrinya pakai minyak wangi kalau keluar biar tambah harum, haram. Jadi yang ditaati suami itu adalah dalam kategori, dalam ruang lingkup selama sang suami ini mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Al-Hakim dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ata rajulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang sahabat membawa putrinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ibnati hadhihi abad an tatazawwaj." Putriku ini tidak mau menikah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada perempuan ini, "Ati'i abaki, taati bapakmu. Ikuti bapakmu." Faqalat, sang anak mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. La atazawwaju, aku tidak akan menikah hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujatihi, sampai engkau kasih tahu aku apa kewajibanku terhadap suamiku. Saya akan nikah ya Rasulullah, tapi kasih tahu saya apa kewajiban saya terhadap suami. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, haqquz zauj ala zaujatihi, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya, lau kanat bihi qurhah, andai kata suaminya luka.
dan lukanya bernanah. Falahisatha, istrinya, subhanallah nih, perhatikan ikhwan, istrinya sampai menjilat dan mengisap luka suaminya sehingga mulutnya penuh dengan darah dan nanah dari luka suaminya. Thumma batala'athu, istrinya isap, ditelan lagi nanah dan darah luka suaminya itu. Ma addat haqqahu, sang istri belum mampu menunaikan haknya suami. La ilaha illallah. Belum mampu sang istri ini menunaikan kewajibannya sebagai istri. Andai kata berbuat sampai seperti itu terhadap suaminya, ketaatannya kepada suaminya. Qalat, wanita ini mendengar petuah Nabi seperti itu. Apa katanya? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. La atazawwaju abada, kata perempuan ini. Aku tidak berani nikah, katanya. Aku enggak akan nikah selama-lamanya, kata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tunkihuhunna illa biiznihinna. Nabi bersabda kepada bapaknya dan kepada seluruh laki-laki yang punya anak perempuan, jangan kalian nikahkan anak-anak kalian, putri-putri kalian, kecuali dengan seizinnya. Ini hak suami, wahai para muslimah. Maka jangan membangkang. Ketika suami ingin berbuat kebaikan, jangan dihalangi. Justru istri ini wajib mendukung. Ini suaminya luka, borok, bernanah, berdarah, diisap oleh suami istrinya, ditelan lagi darah dan nanahnya, belum dikatakan dia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Coba, adakah para muslimah wanita-wanita kita seperti ini, para ikhwan? Ya, karena ingat, surga dan nerakanya wanita itu ada pada siapa? Suami. Maka ada suatu kisah, ikhwan, ini kisah sahihah. Istrinya terlalu cemburu. Ya, saking cemburunya, cemburu kalau suaminya ini selalu datang ke orang tuanya, selalu berbakti kepada ibunya. Maka sang suami mengatakan dengan tegas, wahai istriku, surgaku itu ada pada ibuku, dan surganya kamu ada pada diriku. Jadi ketika istri atau ketika seorang wanita sudah menikah, maka ini adalah kewajiban yang paling utama kepada suaminya. Tetapi tidak kisah riwayat yang menyatakan ada seorang wanita, orang tuanya sakit bahkan sampai meninggal, dia tidak mau berangkat ke rumah orang tuanya karena apa? Dia belum izin kepada suaminya, ya. Maka wanita ini diganjar dengan pahala yang besar. Ini kisah yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang bagus dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian apa juga ketika istri ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yajibu 'alaiha an tulabbiya da'watahu ilal firash hina yatlubuha. Istri kalau diajak tidur oleh suaminya, wajib dia taat. Tidak boleh punya alasan yang aneh-aneh kecuali alasan syar'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur, fa abad an taji, dia enggan tidur bersama suaminya.
la'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknat perempuan ini sampai subuh. Dalam hadis yang lain, idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk keperluannya, falta'tihi, cepatlah wahai istri, wa in kanat 'ala tanur, meskipun istrinya sedang memasak, matikan dulu, datangi suami. Maka lihat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ikhwan, sampai Allah azza wajalla izinkan Nabi kita menikah lebih dari 4. Yaitu Nabi menikah dengan 11 perempuan yang ditinggal wafat 9. Bagaimana kehidupan rumah tangga beliau? Maka cocok Allah azza wajalla mengatakan, laqad kana lakum, dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi contoh yang terbaik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, hadhil ayah aslun 'azimun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan asal, pondasi, pokok yang terbesar dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau, perbuatan beliau, keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang mampu mencontoh Nabi? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari kiamat. Ini yang akan mau menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri teladannya. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi, orang yang terbaik di antara kalian wahai para suami, yang terbaik kepada istrinya, dan aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ikhwan, istri kita ini bukan bidadari. Ada kekurangan, harap maklum. Sampai Nabi SAW mengatakan, in kariha minha khuluqan radiya bil akhar. Kalau ada yang kurang beres istri kita, tutupi dengan kelebihannya yang lain. Jadi katakan plus minus. Ya mungkin kurang masak, kurang pintar masak untuk sayur asam, tapi dia pintar untuk sayur yang lain. Tutupi dengan itu. Ini pentingnya ilmu dalam rumah tangga, para ikhwan. Tanpa ilmu berumah tangga ini cepat hancur. Tidak bisa. Ini secara alamiah suami istri. Tidak bisa. Mesti dengan ilmu. Lihat Ali bin Abi Thalib cekcok dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anhuma jami'an. Begitu cekcok, apa yang terjadi? Ali tinggalin ke masjid Ali, tidur di tanah. Dicari oleh Nabi SAW, Fatimah, mana anak pamanmu, katanya. Ya, apa jawaban? Tadi aku ribut ya Rasulullah. Dia keluar. Ini sikap nih para ikhwan. Ribut, tinggalin dulu. Hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut bersih tegang. Ini sikap yang wajib dipahami oleh para suami. Jadi ingat, istri kita ini bukan bidadari. Sebagaimana juga wahai para istri, suami kalian itu bukan malaikat. Jadi mau tuntut sempurna nggak bisa. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Perempuan sehebat apapun dia belum dikatakan menunaikan hak Allah hatta tuaddiya haqqa zaujiha, sehingga dia menunaikan hak suaminya. Tidak ada gunanya istrinya rajin sholat, rajin puasa, tapi sama suami tidak baik. Percuma sholatnya. Jadi belum dikatakan istri itu menunaikan hak Allah sampai sang istri menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahya ala qatabin lam tamna'hu. Andai kata suami butuh istrinya, sementara istrinya sudah naik di atas onta mau berangkat musafir, tapi suaminya minta turun, wajib dia turun. Padahal mau berangkat musafir ini. Hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Maka para ikhwan rahmatullah azza wa jalla,
hak suami juga tidak boleh istri ini puasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin dari suami. Karena bisa saja suaminya butuh kepada dirinya untuk berhubungan badan dan yang lainnya yang harus membatalkan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih ghaira Ramadan. Haram, tidak halal seorang wanita berpuasa ketika suaminya hadir selain dari Ramadan. Jadi kalau Ramadan ya boleh diganggu oleh suami kecuali malam. Wala ta'dzan fi baiti illa bi idnih. Jangan kasih siapapun masuk rumah kita, rumah kalian wahai istri, kecuali izin suami. Nah, zaman sekarang ini sudah nggak ada ini hukum ini para jamaah. Bagaimana? Oh ini saudara saya, oh ini keluarga saya, ini kawan saya, bebas dibebaskan masuk ke rumah suami. Ini bukan akhlak Islamiyah. Dan hakikatnya inilah yang banyak merusak antara hubungan suami dengan istri. Adanya masukan-masukan dari luar tanpa izin ini. Ini nggak boleh. Maka itu yang diingat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Alaihi Wasallam katakan, fa amma hakukum 'alan nisa, hak kalian wahai para suami yang wajib dilaksanakan oleh para wanita, alla yuti'na furushakum man takrahun. Jangan rumah kalian diinjak oleh orang-orang yang kalian tidak sukai. Wala ta'dzan fi buyutikum liman takrahun. Jangan izinkan siapapun datang ke rumah kalian, hatta itu keluarganya istri. Kalau tidak disukai oleh suami, jangan. Ya, tidak diperkenankan dalam syariat kita. Para ikhwan hadirin dan para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kewajiban yang telah dibebani para istri oleh syariat kita, oleh agama kita. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini pada Hajjatul Wada. Dan suami juga diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ya. Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan bagi para suami, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat dan perhatikan ma malakat aymanukum. Budak-budak kalian termasuk juga istri-istri kita. Kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikatakan ya suami istri ini, Umar mengatakan an-nikah riqun. Nikah itu ibarat perbudakan. Falyanzur ahadukum inda man yuraqquhu karimatahu. Maka para wali dia harus lihat kemana akan diserahkan anak-anak perempuannya, kepada siapa mau diperbudak anak-anak perempuannya. Ya. Maka juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat istausu bin nisa'i khaira fa innahunna indakum awan. Ingatkan wanita itu dengan baik, sabar meluruskannya, karena wanita-wanita itu di hadapan kalian dia awan, dia ibarat raqiq, seperti budak-budak kalian. Maka di sini wanita diserupakan dengan raqiq, asir, tawanan, ya. Tidak boleh dia akan keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, hatta diperintah oleh bapaknya atau ibunya atau yang lainnya. Bittifaqil a'immah, sepakat para ulama kita. Nah, dengan suami ini diberikan hak-haknya oleh para istri, disinilah dia surga yang tertinggi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita. Maka kunci untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang termudah setelah mentaati Allah dan Rasulnya ada pada istri ini melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap para suaminya. Para muslimah melaksanakan kewajibannya dan mentaati suami-suami mereka. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan ingat para ikhwan, istri mentaati suami bukan hanya tatkala hidup, tetapi tetap juga taat kepada suami dalam kebaikan itu ketika suaminya sudah meninggal
dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu taala a'la wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan berikutnya kami berikan untuk sesi tanya jawab. Tafadhalu. Para muslimah dengan menggunakan kertas, ya. Kenapa? Pakai mic tidak menjadi masalah. Nah, kalau tidak bisa pakai mic, pakai kertas, diturunin tidak ada masalah. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Yang saya tanyakan, kita kan taat kepada suami, tapi bagaimana caranya kita juga punya orang tua yang harus kita layani gitu, karena dia sudah tua. Naam. Jadi bagaimana itu? Apakah saya berdosa kalau orang tua yang saya layani daripada suami? Taib. Syukron. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana seorang istri sekarang terhadap suaminya ketika orang tua membutuhkannya? Apakah dia akan berdosa ketika dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada suaminya? Kita katakan di sini hak suami tetap lebih utama. Tetapi di saat itu juga seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga hak suami itu jalan dan seorang anak, seorang wanita berbakti kepada orang tuanya juga jalan. Jadi kita katakan, ya, istri harus minta keredaan kepada suaminya. Wahai suamiku, orang tua kita ini butuh bantuan kita, maka izinkan saya untuk membantunya. Suami tidak boleh melarang. Jikalau suami melarang, dia salah dalam hal ini. Kenapa? Karena orang tuanya butuh bantuan. Dan kewajiban anak juga berbakti. Meskipun betul kewajiban seorang perempuan ini lebih wajib kepada suami. Tetapi ingat, ya, istri dengan meminta izin, maka syariat kita pun memberikannya kekuasaan. Dengan dia mesti berbakti juga kepada kedua orang tuanya. Maka jalan keluarnya ketika terjadi seperti itu, ya, pertama suami harus maklum. Kemudian yang kedua, istri minta izin. Ya, minta izin kepada suaminya dan diajak suaminya, karena suami juga punya kewajiban bagaimanapun, ya, ada bentuk dia berkewajiban berbakti juga kepada, ya, mertuanya. Tentu akan lebih wajib, ya, ketika seorang suami ini berbakti kepada orang tua kandungnya sendiri. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana istri yang bekerja di luar rumah? Tidak mengapa dia bekerja asal aman, ya, aman dari fitnah. Karena bagaimanapun seorang istri ada kebutuhan. Lebih-lebih suami tidak ada. Tidak mengapa dia bekerja di luar. Intinya aman dari fitnah, ikhtilat, percampuran laki dan perempuan, ya, dan yang lainnya yang dari diharamkan oleh agama kita. Allah taala ala wa alam. Saya seorang istri sudah berusaha berbakti kepada suami, melayani sebaik-baiknya, mentaati apa yang diperintahkan, berusaha berpenampilan menarik di hadapannya. Namun sikap suami cenderung kurang menghargai perasaan istri. Tidak pernah memuji jika ada yang disenangi, dan juga tidak mencela jika ada yang tidak disenangi. Beliau pun jarang menyentuh saya kecuali beliau punya hasrat. Apakah saya termasuk istri yang kurang bersyukur terhadap suami? Ya, suaminya perlu diperbaiki juga. Jadi, ya, kita katakan kalau kesempatan ini kita berbicara lebih dominan kepada kewajiban istri, tapi hakikatnya juga suami punya kewajiban. Mana dia? Di antaranya ityanuha, suami harus menggauli istrinya. Maka
sebagaimana kita katakan tadi, istri punya ilmu, suami juga punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya terjadi seperti ini. Lihat Rasulullah SAW bagaimana panggil istrinya dengan panggilan kesayangannya. Bagaimana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya di malam hari? Bagaimana? Nah, oleh karena itu, ya, suaminya belajar agama ini, sunnah ini dengan benar, suami dan istri, supaya tahu kewajiban masing-masing. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, coba lihat para ikhwan. Beliau menikah umur 25 tahun dengan Khadijah yang berumur berapa? 40. Ini usia yang begitu terpaut jauh ya. Kemudian setelah meninggal Khadijah radhiyallahu anha, baru menikah dengan yang lainnya. Ada istri Nabi SAW yang tua, di antaranya Saudah binti Zam'ah. Dan rata-rata istri Nabi SAW janda semua. Dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang liberal dan semisalnya sekuler yang mengatakan, ya, Muhammad itu syahwatnya terlalu besar karena banyak istrinya. Taib, kalau memang syahwatnya besar, kenapa tidak nikah dengan bikir, perawan-perawan? Nabi nikah dengan siapa? Hanya satu yang perawan, siapa? Aisyah tok. Semuanya janda yang lain. Kenapa? Nabi ingin berbagi. Kemudian dari satu sisi Nabi SAW ingin menguatkan dakwahnya. Maka kabilah-kabilah tertentu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi suami ini harus paham, ya, harus mengerti juga ilmunya. Itu sebabnya para ulama tidak pernah ketinggalan dalam setiap kitab fikih mesti ada kitabul isyrah, kitab mempergauli istri, berhubungan dengan istri, diajar, dibimbing. Tinggal kita saja ilmunya belum sampai sana, ya, hanya mutar-mutar thaharah saja. Tidak pernah berlanjut kita kajian fikihnya sampai babul muamalat, kitab muamalah jual beli, kitabun nikah pernikahan, kitabul hidanah asuhan mengasuh dan yang lainnya. Hadza wallahu taala ala wa ala. Jika suami tidak menunaikan hak Allah, tidak pernah salat, apakah istri tetap berkewajiban taat kepada suaminya? Tayyib. Bagaimana ini? Ya, suami ini tidak melaksanakan hak Allah, tidak pula melaksanakan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepada Allah, tidak taat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ditanya Syekhul Islam rahimahullah taala, ya, ketika seorang suami tidak taat kepada Allah, atau sebaliknya ketika seorang istri juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mengingatkannya sebelumnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah keluargamu, istrimu, anakmu untuk salat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, orang beriman jaga diri kalian dan ya keluarga kalian dari api neraka. Sekarang suami enggak salat, apakah wajib dia taat? Selama itu ma'ruf diperintah, kalau suami wajib dia taat. Dan suaminya pun wajib untuk diperintahkan untuk salat. Tapi ketika suami sudah tidak mempan diperintah untuk salat, karena ingat salat ini adalah rukun Islam yang paling besar setelah syahadatain, ternyata tidak bisa, berbagai macam cara dilakukan, maka di sini berhak sang istri minta fasakh, minta diputuskan hubungan nikahnya. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk tidak bakti kepada suami jika menolak untuk dipoligami? Ini pertanyaannya di mana-mana seperti ini ya. Saya datang ke Surabaya begini, datang ke Jakarta begini, datang ke Batam begini, datang ke Malaysia begitu, sama saja. Ini ternyata permasalahan kita ini kompleks ya. Naam, ya, tidak boleh dia menolak. Tapi ingat, suami juga harus tahu dirinya mampu apa tidak. Ini, maka ini pentingnya sama-sama kita harus punya ilmu. Masalahnya berangkat dari ilmu ini. Tidak yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ya, perempuan mengira ketika suaminya memiliki istri dua, dikira dirinya bahwa dia suaminya diribut oleh perempuan lain. Ya betul, ketika sang suami tidak memahami agama terjadi seperti itu. Hakikatnya tidak. Sampai Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Ya Muhammad, ya, hai sekalian manusia, kalian tidak mampu untuk berlaku adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian berusaha. Ini segi apa? Segi cinta. Kalau segi mabit harus adil. Ini semalam, semua semalam. Ini 2 malam, semua 2 malam. Tapi masalah cinta ini tidak bisa dibuat. Karena itu hati. Ya. Maka istri, ini pentingnya tauhidnya ditanamkan, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, taslim li amrillah, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jikalau suaminya berpoligami dan benar-benar suaminya siap, ya sudah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi, dan ini yang terbaik. Mana lebih senang? Suaminya tidak poligami tetapi suaminya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk. Dia sampai berzina, waliyadzubillah, sampai mencari wanita-wanita tidak baik, yang akhirnya pulang membawa penyakit yang mengerikan. Nah, mana lebih mana dipilih? Tentu kita akan pilih yang halal. Dan ini sudah tabiat para ikhwan. Tabiat, ya. Tabiat itu istri hanya satu suami, ya. Kemudian laki-laki tidak bisa satu istri. Tabiat itu, ya, nggak bisa dipungkiri. Ya, cuma apa? Ada yang takut, dan takut ini baik. Ya. Ada yang muwahhid, yang khaib. Ya. Bertauhid kan baik. Dan takut. Artinya apa? Dia hanya satu istrinya. Takut kepada Allah, belum berlaku adil. Ya. Ingat, jangan takut kepada istri, salah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan kita tidak mampu berlaku adil. Hadza huwa wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Ikhwan juga boleh bertanya. Ya. Mungkin ada yang dikeluhkan dari istrinya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bagaimana kalau talak? Kita lihat dulu talaknya bagaimana. Kalau talak bain sughra, artinya masih ada rujuk, selama masih dalam iddah, ya, nafkah masih. Karena apa? Karena dalam aturan Islam, ketika suami istri talak ini nggak boleh pisah rumah, hanya pisah ranjang saja. Tapi kalau kita masalahnya apa? Suruh pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya sulit balik. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Talaq, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddat wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan dikeluarkan dari rumah kalau talak itu. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amran. Di akhir ayat mengatakan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperbuat sesuatu yang lain. Artinya apa? Cepat rujuk. Jadi selama itu masih talak sughra, bain sughra, masih ada rujuk, tetap nafkah. Tapi ketika sudah bain kubra, nafkah tidak ada, warisan juga tidak ada, selesai semuanya. Yang hanya hubungannya dengan anak-anaknya saja. Hadza huwa wallahu taala. Nafkah tidak ada, sukna tempat tinggal enggak ada, warisan tidak ada. Kalau sudah talak 3. Dia pun menghabiskan iddahnya yang 1 kali haid itu adalah di rumah orang tuanya, bukan menghabiskan iddah di rumah suaminya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan lagi? Naam. Waalaikumsalam. Apa? Persamaan gender. Emansipasi, bukan emansipasi. Ya, kalau sapi kan sama saja. Dia jantan, dia betina, ya disembelih juga. Ya. Tapi bagaimana? Pertama kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang terlahirnya Maryam, ibunya Isa.
wa laysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak pernah akan sama dengan wanita. Tidak pernah akan sama. Kemudian juga apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam surat yang tadi An-Nisa 43. Laki-laki adalah pemimpinnya para wanita. Bima faddalallah, karena Allah lebihkan laki-laki itu di atas wanita. Allah yang melebihkan laki-laki. Sekarang mau kita samakan dengan laki-laki? Enggak mungkin. Secara fitrah saja enggak bisa sama. Badan perempuan lemah, tidak sehebat badannya laki-laki. Perempuan tuh yang kuat tuh hanya lidahnya doang, kuat ngomong. Ya, badan lemah. Akal, Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan. Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, uritun nar, fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Allah perlihatkan aku neraka, kebanyakan penduduknya para wanita. Maka ketika Nabi khutbah, selesai berkhutbah di laki-laki, Nabi mendatangi wanita. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inni ara ma ra'aitu ahadan adhhaba lilubbir rajuli min ihdakunna. Para wanita bersedekahlah. Ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang agama, kurang akal mampu mengalahkan laki-laki yang kuat di antara kalian. Ini menunjukkan laki dan perempuan tidak pernah akan sama. Segi warisan, wanita dapat 1, laki-laki 2. Akikah, bayi perempuan 1 kambing, bayi laki-laki 2 kambing. Secara umum dalam hukum syariat dia sama. Tapi ada beberapa hukum itu dia berbeda. Kemudian Nabi SAW juga sebutkan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik saf laki-laki yang paling depan, yang paling jelek yang belakang. Sebaik saf-safnya wanita adalah yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Kemudian Nabi bersabda, akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Akhirkan mereka sebagaimana Allah mengakhirkan mereka. Maka persamaan gender yang ada sekarang ini adalah caranya orang-orang liberal dan caranya orang-orang kafir, bagaimana wanita-wanita kita diperbudak oleh mereka. Coba renungkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Ahzab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum mukminin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian lebih mudah untuk dikenal. Dikenal apa? Kalau menutup aurat itu dia adalah wanita yang merdeka. Karena itu beda wanita merdeka dengan budak di zaman dahulu. Walau budak itu masih kelihatan dia punya dada. Nah sekarang katanya ingin memerdekakan perempuan, hakikatnya ingin memperbudak mereka kembali supaya semua bisa ngelihat. Dzalika anna yu'rafna. Kalau dia menutup seluruh tubuhnya, ini dia dikenal dia adalah wanita yang afifat, wanita yang suci, ahrar, wanita yang merdeka. Kenapa? Dia tidak boleh diganggu kecuali yang boleh untuk memilikinya. Maka apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir, propaganda mereka ini, katanya ingin memerdekakan wanita, hakikatnya apa? Ingin kembali memperbudak. Karena budak itu siapa saja boleh memiliki, para ikhwan, asal bisa beli, dapat sudah. Karena budak itu harta. Dan punya budak itu berapa saja boleh. Dan inilah yang terjadi ketika merajalelanya zina. Kita beli berapa saja PSK itu boleh. Maka hakikatnya apa yang mereka inginkan? Kembali ingin memperbudak para muslimah ini. Hadza huwa wallahu taala a'la wa a'lam. Naam, ada lagi para muslimah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.
Jadi istri minta dicerai. Terus suami mengatakan, istri minta cerai, tapi suami tidak mengiyakan. Ya kalau tidak mengiyakan nggak bisa. Apa kata Nabi SAW? Inilah dia makanya persamaan gender itu. Kalau persamaan gender, istri akan berhak mentalak suaminya, karena sama. Padahal Nabi SAW bersabda, innamat talaq liman malaka bis-saq. Yang punya talak itu yang memegang kekuasaan. Siapa memegang kekuasaan rumah tangga? Suami. Jadi kalau suami mengatakan tidak, ya nggak bisa. Dan ingat Nabi SAW bersabda, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai, mereka ini adalah wanita-wanita munafik. Dan Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaihal jannah aw raihatal jannah. Wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa ada asbab musabbab, maka haram dia akan mencium aroma surga. Hadza wa wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Beda. Kalau suami mengatakan saya ceraikan kamu, dia marah. Kalau kemarahannya memuncak sehingga lupa segala-galanya, maka ini adalah tidak jatuh talaknya. Karena Nabi SAW bersabda, la talaqa fi ighlaq. Tidak ada talak ketika tertutup pikiran ini. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Ya. Jam berapa ini? Nah. Sebab apa saja istri boleh meminta talak? Pertama, ketika suami tidak menunaikan haknya. Tidak menunaikan haknya sama sekali, istri boleh minta talak. Kemudian suaminya maksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, tidak mempan segala usaha. Ya. Ketiga, ketika istri ini tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, tidak ada rasa cinta juga, boleh. Tetapi ketika sudah, kalau istri meminta cerai, ya, dan dia mengembalikan apa pemberian suaminya karena tidak ada rasa cinta dan semisalnya, ini diperkenankan dalam syariat kita, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa gitu? Sebelum ditutup kerjanya. Oh gitu. Jadi itu dia, Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita. Ya Rasulullah, aku dinikahkan oleh bapakku dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Karena dinikahkan masih kecil. Lantas apa kata Nabi SAW? Ataruddina haqqahu au bustanahu. Apakah kamu akan kembalikan mas kawin yang diberikan oleh suamimu, mahar itu? Oh iya ya Rasulullah. Faradda 'alaiha nikahuha, maka Nabi kembalikan nikahnya. Jadi ini asbab membolehkan seorang istri boleh minta cerai. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira demikian ikhwan, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Namun di sini panitia minta permintaan akhwat sebelum ditutup kajian, yaitu pengumuman khusus, kajian khusus akhwat hari Selasa jam 9 pagi dan hari Sabtu jam 10 pagi. Demikian untuk diperhatikan dan dimaklumi. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunas TV, tuntunan nasihat anak dan orang tua.